Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, gimana kabarnya? Udah ngantuk? Sudah ngantuk. Oke, ini sepertinya jam terakhir ya? Oh iya. Oke, sebelum Ibu mulai untuk pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelasnya siapa? Oke, Andre, silakan untuk dipimpin doa. Jadi sebelum Ibu mulai, seperti minggu-minggu sebelumnya, rules di kelas Ibu yaitu kita harus mempersiapkan diri dulu. Dicek kalau mejanya ada sampah atau enggak. Kalau ada silakan dibuang. Meja-meja dirapikan terlebih dahulu. Ayo, Ibu tidak mau ada satu tampah pun di atas meja. Banyak, oke? Ayo. Sudah? Oke, bagus. Oke, kalau sudah siap semua? Oke, sebelum itu Ibu mulai dengan bisa di-scan dulu untuk awal untuk asesmen awal kita. Kan? Sudah semua? Oke, tunggu. Ya, boleh. Gimana ini tim ini sudah? Sudah? Oke, Ibu. Oke. Oke, kalau sudah Ibu mulai ya. Nah, nanti untuk yang juara pertama ini akan diambil satu juara aja, nanti Ibu kasih reward di akhir untuk pembelajaran. Oke? Silakan di ayo, ini sepengetahuan kalian saja. Ini benar kok. Ayo, ini tidak apa-apa, setaunya kalian aja. Di sini.
Iya, nanti bisa menghubungi ibu ya. Oke, gimana soalnya, susah atau enggak? Nah, jadi menurut kalian dari soal-soal ini kita akan belajar apa? Pajak PPh 21. Nah, jadi hari ini kita akan belajar pajak atau PPh pasal 21. Oke, jadi kita akan hari ini kita akan belajar tentang memahami pajak penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak perorangan. Menurut kalian, ada yang tahu nggak? Di sini kita belajar apa aja nih? Tarif. Ya, tarif. Ada lagi pengertian. Ya. Lalu ada lagi. Oke, fungsinya juga boleh. Nah, apa? Ya, benar sekali. Jadi, kita akan membahas tentang definisi dari pajak penghasilan pasal 21 yang pertama, yang kedua pihak-pihak yang bertanggung jawab itu siapa saja. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi subjek dan objek pajaknya. Dan yang keempat, menentukan tarif pajaknya bagaimana. Dan yang terakhir tentunya kalian harus bisa menghitung pajak penghasilan pasal 21. Nah, di sini dari kalian ada yang pernah lihat nggak dari papanya, mamanya yang sudah bekerja atau kalian sendiri sudah punya penghasilan? Belum punya penghasilan. Oke, jadi di sini adalah yang dinamakan slip gaji. Jadi kalian semisal bekerja di suatu perusahaan nih, nah kalian bakal dapat slip gaji tiap bulan atau tergantung perusahaan gaji kalian tuh setiap berapa bulan sekali atau berapa periode sekali. Nah, di sini penghasilan yang kalian terima itu ada dua, bisa jadi sudah dipotong atau juga belum dipotong. Dipotong apa? Nah, di sini kita akan belajar beberapa dari pemotongnya. Bisa kalian lihat di sini ada apa aja nih pengurangnya? PH dan Koperasi dan tunjangan. Nah, kalau di sini contohnya yang ibu kasih ini adalah total pendapatan bersihnya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menghitungnya supaya kalian nanti saat bekerja, supaya kalian saat lulus dari SMK ini kalian bisa memahami kalian tuh kalau dapat penghasilan itu dipotong pajaknya berapa atau enggak, ini dipotong pajak atau enggak. Itulah pentingnya kita belajar dari PPh pasal 21. Ini adalah arti dari PPh pasal 21. Jadi, pajak yang dipotong atas penghasilan dan diterima wajib pajak orang pribadi. Jadi wajib pajak orang pribadi atau WPOP itu adalah kita, masing-masing pribadi kita yang mendapat penghasilan. Nah, di sini atas hasil dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan dalam negeri. Nah, apa yang dipotong? Bisa gaji bulanan, tunjangan, honorarium, dan lain sebagainya. Nah, contohnya ini kita dari karyawan A itu menerima gaji, tunjangan, dan bonus. Nah, sebagian dari hasil tersebut itu dipotong PPh pasal 21 atau dikenal sebagai withholding tax. Nah, kalian kalau masih ingat, minggu kemarin sudah belajar tentang dasar-dasar perpajakan. Benar? Nah, kalau kalian lupa bisa diulangi lagi karena apa? Seperti yang Ibu bicarakan pada awal masuk kelas kita. Jadi kita itu berurutan ya. Jadi dari dasar, lalu PPh 21 dan masih banyak jenis-jenis pajak lainnya. Nah, pertanyaannya, menurut kalian apakah semua gaji dipotong oleh PPh pasal 21? Tidak, ada yang memiliki jawaban lain? Semuanya bilang tidak? Tidak. Mari kita lihat pada materi selanjutnya. Nah, di sini
juga ada dasar hukum dari pasal 21, ada undang-undang pajak penghasilan, lalu ada peraturan pemerintah tahun 23 dan undang-undang harmonisasi. Nah, ini yang paling terbaru itu adalah 3 ini. Jadi sebenarnya ada undang-undang sebelumnya tapi diperbaharui terus. Nah, selanjutnya adalah siapa yang bertanggung jawab memotong. Jadi setiap penghasilan yang kita terima itu ada yang bertanggung jawab sebagai pemotong PPh-nya. Jadi yang memotong PPh-nya. Nah, di sini ada pemberi kerja atau perusahaan yang kita tetap bekerja. Lalu yang kedua, bendahara pemerintah. Jika kita beli barang ke pemerintah, lalu ada dana pensiun atau penyelenggara jaminan sosial. Yang terakhir adalah kegiatan penyelenggara kegiatan tertentu. Nah, di sini kita sudah tahu nih siapa aja yang bisa atau bertanggung jawab memotong. Selanjutnya adalah subjek. Subjek itu adalah siapa aja yang kita potong. Maksudnya siapa aja yang dipotong pajak penghasilannya. Nah, menurut kalian siapa aja dari definisi yang tadi? Siapa aja yang dipotong pajak penghasilannya? Gaji, Bu. Ya, gaji. Terus orang yang bekerja, ya, pegawai, ya, ada lagi? Ya, benar. Jadi subjek pajak PPh pasal 21 ini ada beberapa. Contohnya pegawai tetap dan tidak tetap. Yang kedua, non pegawai, jadi seperti konsultan, dokter pun juga dipotong pajak. Terus ada juga mantan pegawai dan penerima pensiun serta ahli waris. Dan perlu diingat, jadi ini adalah subjek atau kepada siapa PPh pasal 21 itu dikenakan. Selanjutnya ada objek pajaknya. Nah, ini sudah Ibu singgung tadi. Jadi objek pajak ini bisa terdiri dari gaji, tunjangan, honorarium, upah, dan bonus pun bisa dikenakan PPh pasal. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan dari definisi subjek dan objeknya serta yang memotong? Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas Ibu yang kasih pertanyaan. Oke, silakan. Masih, karena Ibu tadi di sini ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Jadi walaupun beliau sebagai pegawai tidak belum sebagai pegawai tetap, tapi tetap dipotong PPh pasal 21 jika syaratnya terpenuhi. Nah, syarat-syarat apa aja nanti kita akan bahas setelah ini. Ada, oke, silakan. Kalau ibu saya jadi guru tapi di sekolah swasta. Swasta bisa dipotong PPh pasal 21 apabila penghasilannya melebihi 4,5 juta per bulan. Dan itu juga ada nanti ada peraturan dan syaratnya tersendiri di website. Terima kasih atas pertanyaan Ida. Ada pertanyaan lain? Oh iya, sudah. Oke, kalau tidak ada, tadi siapa pemotong pajak PPh 21? Ada yang masih ingat? Bendahara, lalu Pemberi kerja. pemberi kerja, lalu penyelenggara kegiatan. Yang terakhir, jaminan sosial. Nah, sekarang kita masuk ke penghitungan pasal 21. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan karena ini sangat krusial ya. Jadi kalau teman-teman tidak memperhatikan, kalian akan bingung bagaimana caranya dan bagaimana tata cara untuk menghitung PPh pasal 21. Nah, yang selanjutnya ada tarif umum pasal 17. Nah, di sini bisa
diperhatikan dari tabel. Di sini ada sampai dengan 60 juta itu adalah 5% dan sampai lebih dari 5 miliar. Nah, di sini cara menghitungnya adalah semisal kalian memiliki gaji tahunan 100 juta. Nah, jadi untuk 60 jutanya itu menggunakan tarif pajak 5%. Lalu 40-nya lalu pakai yang di bawahnya ini. Berarti berapa tarifnya? 15%. Sudah paham? Yang selanjutnya ada tarif efektif bulanan PTKP. Nah, PTKP ini kalian tidak perlu menghafal segini banyaknya. Jadi kalian ingat-ingat saja, PTKP untuk orang pribadi adalah 54 juta. Kalau menikah tambah 4.500.000. Nah, kalau memiliki satu tanggungan sampai satu tanggungan itu 4,5 juta. Dan maksimal tanggungannya adalah 3. Semisal tidak kawin tapi satu tanggungan. Ada yang bisa kawin tapi satu tanggungan. Sudah paham ya berarti? Selanjutnya ada tarif TER-nya atau tarif efektif rata-rata. Nah, di sini tabelnya juga tidak perlu dihafalkan karena jika ada ulangan ibu akan menyertakan dari tabel ini. Nah, di sini ada syaratnya jika PTKP TK0 dan PTKP TK1 masuk kategori TER A. Nah, kalau ini PTKP TK2 dan TK3 kategori B. Kalau ini TK3 kategori nanti fungsinya apa? Jadi fungsinya kalau yang tarif pasal 17 ini dia akan menghitung 1 tahunnya. Nah, kalau TER itu dia akan menghitung per bulannya. Nah, nanti kalau kalian lebih jelasnya akan ada studi kasus yang ibu contohkan. Nah, ini ada komponen-komponen penting yang tentunya kalian harus tahu juga, yaitu penghasilan bruto, PTKP yang tadi 54 juta dan lain-lain, biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini adalah maksimal 6 juta per tahunnya. Lalu maksimal 500.000 per bulan. Lalu ada biaya pensiun dan PKP. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Jadi, pegawai tetap. Di sini ada gajinya 15 juta setiap bulan. Lalu membayar BPJS Kesehatan, tenaga kerja dan iuran pensiun. Jadi ini yang BPJS Kesehatan dan ketenaga kerjaan ini akan dijadikan pengurang. Nah, untuk step pertama yang akan kita lakukan adalah menggunakan fungsi TER. Jadi kita hitungkan 1 tahun 12 bulan. Nah, jadi bulan pertama Januari sampai bulan 11 November akan dihitung berdasarkan TER-nya. Nah, kita lihat. Kalau menurut kalian, Rian ini TK atau K atau berapa? TK 0 masuk kategori Terus kita lihat 15 juta. Sini ya. 16 ya. Berarti tarifnya berapa? 6%. Jadi di sini kita hitung tarif bulanannya 15 juta ini itu dikali 6% hasilnya segini. Itu kita hitung sampai bulan November. Nah, Desembernya bagaimana, Bu? Desembernya kita hitung pakai yang pasal 17. Nah, kita lihat di sini total gajinya 15 per bulan dikali 12. Nah, lalu dikurangi biaya jabatan maksimal 6 juta ini dan lain sebagainya itu dikurangi sehingga akan menghasilkan pendapatan neto. Lalu dikurangi TK0-nya berapa tadi? 54 juta dan menghasilkan PKP-nya 100. Nah, jadi kita dari ini kita hitung tarif progresif yang menggunakan ini. Nah, di
sudah ditentukan dan menghasilkan PPh-nya adalah 11.703. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bandingkan teman-teman. Yang menggunakan TER tadi adalah 9.900. Lalu kita bandingkan dengan yang menggunakan tarif ini, pasal 17. Jadi selisihnya adalah 1.803 ini adalah PPh dari untuk bulan Desember. Jadi untuk TER ini kita akan menghitung TER ini digunakan untuk per bulan. Nah, nanti di akhir Desember itu kita tetap hitung secara keseluruhan dan kita cari kurangnya itu berapa. Apakah ada pertanyaan dari yang pertama ini? Iya, silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, itu adalah masuk ke contoh selanjutnya. Semisal di bulan April ada tambahan THR ya, coba kita saling ini ya, saling sharing aja nih kalau Kak. Jadi di sini misal ada tambahan, nah berarti tarifnya juga ganti 9% dari 20 juta. Oh iya. Oke, ini juga caranya sama, bisa tinggal menghitung, tapi cuman di sini ada perbedaan di bulan Aprilnya. Ada lagi contoh selanjutnya, pegawai tidak tetap. Berarti kalau pegawai tidak tetap itu dia penghasilannya itu akan berubah-ubah setiap bulannya. Nah, gimana cara ngitungnya? Ya kita list setiap bulannya itu berapa penghasilannya. Terus kita cari di daftar tabelnya TER tadi. Terus kita hitung dan kita total seperti tadi. Oke, selanjutnya ada pegawai tidak tetap gaji tidak bulanan. Nah ini kalau semisal pendapatan per harian kita kurang dari 450.000, berarti kita tidak dikenakan tarif PPh. Nah kalau di atas 450.000 itu dia dikenakan tarif PPh. Nah jadi benar jawaban dari teman tadi siapa? Dia ya. Nah dia itu tadi benar, tidak semua penghasilan itu dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Oke, selanjutnya ini gaji tidak bulanannya sama menurut tabel berikut ini. Nah, ini ada tarif pekerjaan bebas seperti dokter, terus ada pengacara dan lain sebagainya itu juga menggunakan tarif ini. Jadi tinggal dihitung 50% dari 300 juta, lalu hasilnya akan dikenakan tarif PPh pasal 21. Nah, 50% ini dari apa? 50% ini rumusnya, lalu penghasilan brutonya adalah penghasilannya ini, lalu dihasilkan jadi DBP atau dasar pengenaan pajak, sehingga akan menghasilkan PPh pasal 21. Nah, oke. Ada pertanyaan nggak dari penjelasan Ibu untuk perhitungan PPh pasal 21? Semua sudah paham? Oke, jadi TER tadi digunakan untuk lalu yang pasal 17 untuk Oke. Nah, jadi kali ini Ibu kemarin kelompoknya sudah sama ya seperti tempat duduknya ya. Oke. Ibu minta kalian mengeluarkan selembar kertas dan dikerjakan secara berkelompok saja sesuai dengan kelompok kemarin. Dan Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk pengerjaan soal ini. Nah, kalian bisa diskusi, bisa lihat HP, bisa juga browsing, terserah kalian. Tapi Ibu minta kalian bisa menganalisis dari perhitungan di atas seperti yang pahami, dapat dipahami? Oke. Silakan dikerjakan, dimulai dari
1 mana? Oke, silakan. Ya, berwakilan aja. Ya, kasih waktu. Dimana nanti hasilnya itu jumlah PPH-nya adalah 2.200.000 untuk awal dari 2.200.000. Ini nomor 2. Untuk nomor 2 itu NPWP-nya kiranya kan berbeda. Ya. Nah, nanti PPH yang dipotong itu masing-masing. Jadi kalau dari Batamla itu PPH yang dipotong adalah 1.200.000. Nah, kalau itu ini 2.400.000. Terus ternyata ada kurang bayar dari usulan pajak, di mana Batamla ini senilai 500.000 sekian. Kalau untuk di bangunan ini kurangnya 3.400.000. Terima kasih untuk kelompok 1 bisa beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih silakan. Oke, sekarang Ibu evaluasi dulu ya. Jadi benar dari jawaban nomor 1 dari kelompok 1. Jadi di sini bisa dilihat untuk penghasilan sebulannya Pak Karno dan Bu Aminah ini kalau menggunakan satu NPWP ini bisa. Nah, di sini akan menghasilkan jumlah PPH-nya di 10.200.000. Nah, kalau yang kedua, di sini akan terjadi perbedaan. Di sini kalau dia 2 NPWP berarti dia kurang bayar. Jadi pajak yang dihasilkan itu lebih sedikit kalau perhitungannya menggunakan 2 NPWP. Oke. Jadi apakah ada yang dipertanyakan dari soal Ibu yang pertama ini? Belum? Semua sudah jelas? Nah, ini kan sudah siang nih, sudah waktunya untuk istirahat ya. Kalau Ibu bilang, ini kelas berapa ya? Kelas 11 ya? 11 akuntansi 1. Aku mau tiga. Oke, 1. 11 akuntansi 1. Kalian bisa tepuk pramuka? Bisa. Oke. Tepuk pramuka gimana? Oke, kita ulang ya. 11 akuntansi 1. Oke, semua sudah mulai lagi ya. Oke, kita berada di akhir nih. Siapa yang mau jawab? Apa yang kalian dapat dari materi hari ini? Ayo. Saya dulu. Ya, silakan. Karena kebijakan baru pemotongan PPH dasar itu ada tarifnya, jadi kita bisa tahu PPH per bulan. Oh ya, bagus. Asyifa, ada yang mau lagi? Iya, silakan. Diana. Hari ini kita belajar dari coba buku Oke, bagus Diana. Jadi kita sudah mempelajari apa definisinya, terus objek-objeknya apa, pemotongnya siapa, dan tarif. Bahkan kita sudah mempelajari cara menghitungnya. Oke. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang pajak selanjutnya ya. Jadi dipelajari untuk minggu depan kita akan belajar PPH pasal 22. Ibu mohon semua untuk mempersiapkannya. Kita bisa dibaca literatur tentang PPH pasal 22. Nah, begitu Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Oke. Ada lagi yang tidak masuk? Itu yang Siti tadi alasannya kenapa keterangannya?
Alfa kalau Vendor apa? Jadi cuma 2 hari dia, 2 kali dia. nggak usah direkam kelas. Tadi yang Sugiono tadi apa? Tiga aja ya, Vendor, Sidi, dan Sugiono ya? Oke. Baik. Baik, terima kasih untuk partisipasi kalian pada hari ini. Ibu, PR Ibu hanya kalian harus belajar PPK pasal 22, jangan dilupakan karena itu penting juga buat kita, apalagi kalian yang mau jadi pengusaha-pengusaha.